Shalom. Salam sejahtera untuk saudara-saudara di mana saja Anda berada. Kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang air atau udara. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan udara? Udara adalah campuran gas yang ada di permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Kemudian udara ini tersusun dari beberapa campuran gas, ada karbon dioksida, argon, nitrogen, dan oksigen. Oke, kita bisa hidup tanpa makan bisa sampai 3 minggu. Kalau tidak minum, mungkin manusia bisa bertahan 3 hari, 4 hari. Tetapi bagaimana dengan oksigen? Seberapa lama manusia bisa bertahan tanpa menghirup oksigen? Ada seorang penyelam yang dia sanggup bertahan 20 menit selama menyelam. Tetapi untuk oksigen, otak hanya sanggup bertahan 10 menit, paling lama 15 menit. Kalau tidak ada oksigen, maka akan terjadi banyak kerusakan dalam organ-organ tubuh. Sehingga udara atau oksigen ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Saudaraku, mengenang masa kecil kita, anak-anak paling sering suka bermain di bawah pohon, di ruang terbuka, di taman, ataupun di lapangan. Tetapi sekarang ini sudah terjadi perubahan. Pola seperti itu sudah berubah. Bukan hanya orang dewasa yang senang berada di dalam ruangan, tetapi sekarang bahkan anak-anak pun mereka lebih suka di dalam rumah. Melihat kecanggihan teknologi sekarang, bekerja, belajar dari rumah, ataupun memesan makanan, minuman dari rumah juga, bahkan berbelanja, saudaraku, sekarang sudah dari rumah. Sehingga orang jarang keluar dari rumah. Sibuk aktivitasnya hanya di dalam ruangan. Ada yang sibuk bermain dengan gadgetnya atau sibuk bekerja sehingga dia lupa waktu. Lama-kelamaan tubuh menjadi capek sehingga karena sirkulasi dalam ruangan hanya di situ saja, tidak maksimal udara yang keluar masuk dalam ruangan, maka orang bisa jadi sakit kepala, pusing, kemudian susah untuk mengambil keputusan. Bahkan bisa terganggu kesehatannya. Apa manfaat dari udara? Kita tahu bersama, bernafas bisa juga mengurangi stres, bisa juga membuat kita lebih rileks, merasa segar, bahkan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di sisi lain, udara juga sebagai media komunikasi untuk gelombang, untuk alat-alat komunikasi lainnya. Bagaimana kalau kita tidak mendapat sirkulasi udara yang baik, udara yang bersih, lama-kelamaan kita bisa menjadi sakit. Pada saat kita kesehatan terganggu, tentu aktivitas kita tidak akan maksimal. Di 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita diminta untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita, bukan hanya kita saja. Pemazmur menyebutkan dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Tanaman, bunga-bunga,
burung, bahkan kita manusia makhluk yang paling sempurna, kita wajib memuji Tuhan. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Mengingat Kejadian 2 ayat 7 disebutkan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita perlu memuliakan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang menciptakan kita, membentuk kita. Bahkan Tuhan sendiri yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Adam, manusia pertama. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mendapat udara yang baik. Kita bisa menghindari berbagai asap polusi perkotaan, pabrik-pabrik, asap kendaraan. Kemudian kita juga bisa berjalan di banyak pohon, di pepohonan, atau ke pegunungan. Udara yang baik kita bisa dapatkan juga sesudah hujan deras, atau kita pergi dekat air terjun, kita akan mendapatkan udara yang baik di sana. Kapan waktu yang tepat, yang baik supaya kita dapat udara yang segar? Di pagi hari, jam 4 bahkan sampai jam 9, ini waktu yang paling baik, paling tepat kita menghirup udara. Mengingat ozon itu masih tipis sebelum matahari jadi panas yang bisa menyebarkan hidrokarbon di udara. Kalau udara kita sudah tercemar, terjadi polusi udara. Hal-hal yang bisa terjadi, mata kita bisa iritasi, kita bisa batuk-batuk, bahkan sampai sesak. Dan kalau itu berlanjut terus, fungsi paru-paru terganggu, lambat laun penampilan fisik kita akan semakin berkurang. Ada beberapa prinsip supaya kita bisa mendapatkan udara yang bersih dalam kehidupan kita. Kita bisa memulaikan dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Yang kedua, jendela di rumah kita jangan hanya ditutup saja, dibuka sehingga ada sirkulasi udara yang baik, sehingga menolong pernapasan buat kita sehingga tidak cepat pusing, bisa lebih rileks. Kemudian kita bisa melatih menarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, kemudian nanti kita bisa hembuskan perlahan-lahan. Bisa dari hidung ataupun dari mulut dengan menguncupkan bibir dan membuang nafas perlahan-lahan. Itu akan menolong otot-otot pernafasan kita berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita juga perlu menghindari asap rokok. Bagi yang merokok, mari kita coba tinggalkan, dan yang tidak merokok, hindari asap-asap rokok. Kita perlu juga menjaga kebersihan dari lingkungan rumah kita sehingga sirkulasi udaranya baik untuk kesehatan kita. Kurangi penggunaan pendingin dalam ruangan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita perlu memuliakan Tuhan Allah dengan menjaga tubuh kita supaya tetap sehat melalui sarana yang Tuhan berikan. Udara yang bersih agar kita bisa menjaga kesehatan fisik kita, mental, dan rohani. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat ini ibarat kita tetap perlu bernafas secara jasmani, doa juga dibutuhkan sebagai nafas hidup rohani kita. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dihimbau kita tetaplah berdoa, karena Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Tuhan yang tahu untuk kehidupan kita.
satu ayat terakhir untuk mengakhiri di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terima kasih, Tuhan memberkati.